Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih hari ini saya Eva Danika bisa berjumpa bersama pemirsa tentunya dalam program Ruang Publik yang akan membicarakan terkait dengan tema-tema yang menarik. Nah pemirsa, hari ini kita mau ngobrolin soal tembakau. Jadi tembakau ini kan salah satu komoditas nasional nih. Komoditas nasional yang memiliki nilai ekonomi tinggi baik dari sektor pertanian ataupun industri penghasil tembakau. Sehingga produktivitas dan kualitas tembakau ini ditentukan dengan proses awal dari budidaya yaitu optimalisasi penyemaian. Sehingga optimalisasi penyemaian tembakau ini berkesinambungan atau berkontribusi terhadap ketahanan komoditas tembakau nasional baik secara kualitas, kuantitas dan juga kontinuitas bahan baku. Nah, karena kita ngobrolin soal penyemaian, di sini saya nggak sendiri, kita ngobrol bareng salah satu tamu spesial gitu ya, yaitu Bapak Insinyur Lukas Priyatno MM selaku Kepala Bidang Sarana Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar. Kita sapa dulu pemirsa ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak. Ya. Gimana hari ini? Alhamdulillah sibuk. Cukup sibuk. Jadi mohon maaf untuk banyak tertunda. Gitu ya. Dari pagi sampai sekarang. Ya. Waduh, ini sudah out of ini ya jam kerja gitu ya. Ya. Oke. Pak, kita kan hari ini mau ngobrolin soal petani tembakau, pertanian tembakau seperti itu, soal penyemaian, optimalisasi penyemaian. Ini sebelum kita masuk ke materi, saya tuh penasaran, apakah Bapak itu juga punya basic di pertanian, Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya secara basic memang pendidikan kami di S1 memang di pertanian. Pertanian itu ya? Okay. Kami gabung di pertanian itu memang mulai tahun 2013, tapi sebenarnya di awal kami masuk menjadi misalnya PNS ini justru dulu menjadi PLKB malahan. Nah ini ngurusin keluarga berencana. Nah ini kadang-kadang kalau ada korelasinya ya. Kan tapi memang di saat itu ketika di Menteri BKKBN-nya dulu Bapak Aryono Suyono, ya ini memang hampir semua disiplin ilmu itu diambil. Karena memang meningkatkan kesejahteraan keluarga ini banyak variabelnya, mulai dari sehingga saat itu waktu kami masuk itu dari sarjana pertanian, hukum, ekonomi ini diambil semua, akan tapi punya tugas masing-masing sesuai disiplin ilmunya. Jadi itu karena namanya meningkatkan kesejahteraan keluarga ini kan banyak indikator yang harus terpenuhi. Banyak cabang-cabangnya. Cabangnya gitu banyak. Ya? Nah itu. Dari kalau dari BKKBN ya Pak ya, itu apa aja yang diurusin Pak? Apakah ada sangkut pautnya sama pertanian atau enggak ya? Tetap masih ada, karena kan keluarga ini kan juga terutama di Kabupaten Blitar ini kan juga mayoritas penduduknya petani. Nah, sehingga juga meskipun kami dari istilahnya dulu PLKB ya namanya ya, penyuluh keluarga berencana, kan tapi kami lebih fokus ke istilahnya keluarga-keluarga yang memang dari sisi penghidupannya dari petani. Ya, itu yang lebih kami mendampingi mereka itu. Jadi masih berkorelasi sebetulnya. Masih ada korelasinya. Ya. Kalau orang awam kan bilangnya kalau urusan sama KB itu kan keluarga. Khusus hanya keluarga berencana, kontrasepsi dan sebagainya. Meskipun itu juga menjadi salah satu tugas kami juga di pertanian gitu ya, termasuk berarti pemenuhan pangan gitu. Betul, ya Pak ya. Gitu. Kita masuk ke materi nih Pak. Saya penasaran ini sebenarnya kondisinya komoditi tembakau di Kabupaten Blitar itu seperti apa sekarang? Apakah sudah bisa menyediakan benih sendiri atau masih dalam mengembangkan varietas seperti itu Pak? Ya, mungkin ini agak kami cerita di belakang dulu ya. Jadi di awal memang dulu ini tembakau Blitar ini juga punya nama besar ya dulu, yang terkenalnya tembakau Selopuro. Nah, ini yang sudah go Eropa itu ya. Go Eropa ya mungkin itu kan, tapi dengan perkembangan waktu kok makin lama makin turun. Nah ini karena dulu mohon maaf begini. Jadi di komunitas tembakau ini dulu lebih banyak ditangani oleh teman-teman di bidang dulu istilahnya gini, bidang perkebunan ini masuk menjadi salah satu di bidang pertanian ini baru di tahun 2017. Ya. Dulu ini ada institusi jadi kantor tersendiri namanya Hutbun. Nah, jadi kehutanan dan perkebunan. Di era itu akhirnya mulai tahun 2017 perkebunan gabung ke pertanian. Nah, ini sehingga komoditas tembakau mulai kita tangani di pertanian. Jadi itu ya.
Nah itu kembali lagi karena dulu punya nama besar lah paling tidak, sehingga kami yang istilahnya mendapat amanah selaku kepala sarana perkebunan yang salah satunya adalah tembakau, sehingga kami punya tanggungan istilahnya apa ya, punya beban moral gimana sih caranya tembakau ini bisa go lagi, ya, gitu naik ya? lagi. Okay. Nah ini kami bekerja sama dengan BRNP ya, yang dulu lebih terkenal Balitas, yang memang ini satu lembaga atau institusi yang salah satunya adalah memang menangani di tembakau. Okay. Nah sehingga kami bekerja dengan Balitas bagaimana untuk supaya tembakau Selopuro ini bisa jaya kembali. Dan kami MOU dengan Balitas, jadi untuk menciptakan satu varietas yang memang kemurniannya memang bisa istilahnya apa ya, terjaga. Nah, dan proses itu cukup lama Mbak, jadi ada 4 tahun ya, 4 tahun kami berjuang untuk mengembalikan lagi. Dan alhamdulillah memang di tahun 2023 kemarin kita sidang di Kementerian Pertanian, 5 varietas yang kita usulkan ini bisa lolos semua. Nah, itu semua. Ya. Ini varietasnya apa aja Pak? Ada lulang, mancung, kenongo, kalituri, sedep. Nah, ini. Penentuan varietas itu apakah juga tergantung sama daerahnya ya Pak? Apa memang katanya kan itu tembakau Selopuro, apakah itu dibudidayakan di Selopuro atau gimana Pak? Ya kalau memang namanya terkenalnya karena nama tembakau Selopuro, ini sebenarnya sudah dibudidayakan, istilahnya bukan ditanam memang hampir di semua Kabupaten Blitar. Dan sementara ini memang sudah dari 22 kecamatan yang ada, ini sudah ada 18 kecamatan yang memang sudah mulai bertanam tembakau. Jadi itu sebagian, jadi sehingga kami berupaya mengembalikan itu. Jadi, mengembalikan tembakau Selopuro go ya. internasional, betul, begitu ya? Iya, betul. Kalau untuk sementara ini apakah sudah ada lampu hijau nih tembakau Selopuro ini bisa go internasional gitu? Ya sebenarnya sudah, jadi sudah ada. Ini ya salah satu indikatornya apa sih? Kalau misalnya kami mengatakan sudah, karena kenyataannya memang sekarang yang dulu luasan kami itu paling hanya sekitar tidak ada 500, tinggal 300-an hektar lah. Akan tapi mulai tahun kemarin kita sudah hampir 800 hektar, sehingga boleh dikatakan untuk apa ya, paling tidak salah satu indikator penilaian kami, oh ternyata tembakau ini kok semakin meluas, berarti ini juga paling tidak sudah mulai diminati masyarakat. Berarti Kabupaten Blitar sudah memproduksi tembakau lokal ya Pak ya, yang tentu dulu pernah go internasional, kemudian ini dikembangkan menjadi varietas unggulan gitu ya Pak. Gitu. Ada nggak sih Pak benih tembakau yang kemudian diambil dari daerah lain Pak? Makanya apa ya, sekarang ini kami juga lagi memberikan bimbingan ke teman-teman petani yang terkait adalah persemaian. Persemaian. Ya, karena persemaian ini menjadi salah satu faktor yang cukup penting untuk mendapatkan suatu kualitas tembakau yang memang sesuai dengan permintaan pasar. Nah ini, dan beberapa tahun kemarin itu memang petani kami itu ketika mau tanam cukup sulit untuk mendapatkan bibit yang siap tanam. Nah itu makanya kami memberikan bimbingan ini supaya mereka tidak kesulitan untuk mencari bibit yang siap tanam lagi, sehingga kami memberikan bimbingan kepada mereka. Jadi tujuannya untuk itu memulai penyemaian secara mandiri. Ya, secara mandiri. Jadi sebelum ada pelatihan itu berarti petani-petani tembakau ini mengambil bibit yang sudah siap tanam ya Pak? Siap tanam, berarti sudah melalui persemaian. Betul. Ini dari mana Pak? Apakah dari dalam Blitar atau dari luar Blitar? Kalau untuk pemenuhan yang tahun kemarin memang ada beberapa yang dari luar Blitar. Nah, ya, dengan otomatis ini kan juga apa ya, kami tidak tahu kemurniannya bahwa varietas ini istilahnya ibarat mobil tuh ini enggak ada BPKB-nya lah. Nah ini kan karena memang kan tidak tersertifikasi kan. Betul. Sehingga kemurniannya juga masih diragukan. Makanya kenapa tadi yang 5 varietas ini kita kembangkan. Makanya petani jangan buat namanya indeng, yang bibit yang kecil-kecil ya, indeng sendiri kita siapkan di dinas, karena memang benih yang kita siapkan ini memang bersertifikasi. Bersertifikasi yang 5 varietas, 5 varietas itu ya, Pak. Kalau untuk penyemaian ini untuk kontur tanah nih Pak, kontur tanah di setiap daerah itu kan berbeda ya. Misalnya di Selopuro, di mana lagi, itu kan tidak sama kontur tanahnya. Apakah ini juga berpengaruh sama pengoptimalan penyemaian Pak?
Kalau untuk penyemaian tidak terlalu banyak pengaruh, saya kira itu. Oh gitu. Ya, karena yang terpenting sebenarnya hasil ini selama ini sesuai dengan SOP yang ada, hasilnya akan bagus. Jadi itu. Karena yang mendampingi itu sekali lagi sampai saat ini pun mulai dari dulu mau pelepasan varietas sampai sekarang kami tetap bekerja sama dengan Balitas, sehingga yang mendampingi memang mereka. Jadi sesuai dengan SOP-nya, SOP yang ditetapkan dari Balitas. Gitu. Oke. Berarti ini sudah ada bantuan untuk mengajarkan ya Pak ya, menuntun para petani-petani tembakau bisa menyiapkan untuk bibit siap tanam sendiri. Bibit sendiri berarti sudah gitu. mandiri gitu ya Pak. Gitu, Oke, baik Pak, kita lanjut lagi ngomongin soal penyemaian tapi setelah jeda ya Pak ya. Baiklah pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Lukas terkait dengan pengoptimalan penyemaian tembakau. Namun setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik. Baik pemirsa, terima kasih karena telah setia bersama kami tentunya dalam program Ruang Publik yang hari ini kita membicarakan terkait dengan optimalisasi penyemaian tembakau untuk ketahanan komoditas nasional bersama dengan Bapak Insinyur Lukas Supriyatno MM selaku Kepala Bidang Sarana Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kabupaten Blitar. Pak, kita tadi kan sudah ngobrol soal penyemaian, ternyata Kabupaten Blitar sendiri ini sudah menyediakan bibit secara mandiri. Ini luar biasa ya Pak ya. Untuk luasannya lahan tembakau di Kabupaten Blitar itu berapa hektar Pak secara umum? Secara umum ya. Kalau secara umum ini masih data di kami ini karena tembakau yang dibudidayakan di Blitar ini kalau yang tembakau Selopuro itu kita namakan tembakau lokal lah gitu aja ya, tembakau lokal asli Blitar, terus nanti virgin, ada juga yang virgin ini juga ada 2. Yang satu istilahnya ada yang kerjasama dengan beberapa salah satu pabrikan, yang satu ini Perancak Madura. Nah ini memang juga kebetulan kami juga bekerja sama dengan PT Jarum. Nah ini juga itu. Kalau yang jadi secara keseluruhan mungkin saat ini untuk di Kabupaten Blitar untuk luasan ya sekitar sebenarnya masih jauh dari harapan Mbak sebenarnya. Karena kalau dulu bisa sampai di atas 1.500 hektar ya. Kan tapi dalam perjalanan 2 tahun ini kami baru mencapai sekitar 850-an lah itu. Oke, 850 ya. Cuman luar biasanya kita sudah menyediakan bibit unggul sendiri ya, Pak. Dengan luasan yang sangat luas itu sendiri. Iya, gitu. Oke, baik. Ini kalau selama ini ya, Pak ya, penyemaian dengan metode apa sih yang digunakan oleh petani-petani tembakaunya Kabupaten Blitar? Oh iya. Kalau penyemaian sampai saat ini yang memang kita gunakan karena ini ya karena sebenarnya kan banyak metode ya, ada yang pakai etre, ada yang polybag dan sebagainya. Seperti pakai etre ini sebenarnya kan untuk nangani ketika memang untuk lahan-lahan persemaian yang sangat terbatas, gitu kan, istilahnya sempit lah ya. Akan tapi untuk di Kabupaten Blitar saat ini kita masih pakai yang konvensional, pakai gulutan karena memang lahan masih cukup tersedia. Jadi itu. Nah, jadi kita buat masih dengan gulutan, akan tapi ini pun juga tetap mengikuti SOP yang sudah ditentukan dari Balitas. Jadi itu ya. Jadi kalau menggunakan metode-metode itu ya Pak ya, ini kan tidak seluruhnya penyemaian mungkin akan berhasil begitu ya Pak. Itu gimana sih Pak cara membedakan penyemaian yang berhasil dan yang tidak dengan metode seperti itu Pak? Ya. Sebenarnya banyak faktor memang ya. Iya, cuaca yang paling ini memang cuaca ya? Ini kadang-kadang. Terus yang kedua memang dari kadang-kadang mohon maaf ini yang petaninya. Karena gini, petani sendiri itu kan terkadang mereka memang sudah terbiasa nyemai dengan istilahnya cara mereka. Makanya mohon maaf ketika kami misalnya menyampaikan ketemu dengan teman-teman petani tembakau, ini bahasa yang saya gunakan diomong itu ojo ngeyel, saya sampai di situ ya. Karena tembakau ini agak unik ya, suatu komoditas yang unik. Setiap varietas itu punya perlakuan yang berbeda.
Nah itu sehingga setiap varietas ini mereka juga punya SOP yang berbeda. Nah ini makanya petani kadang-kadang alah wis tau Pak wong ini ya tukul. Nah ini ya, gitu. cuma nanti kualitasnya juga akan beda sehingga kami sampaikan yang pertama tingkat kegagalan memang pertama cuaca ini memang kita kalau sudah alam paling riskan di situ. Nggak bisa diprediksi. Betul. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu. Tapi kalau masih di persemaian sebenarnya masih bisa karena kan ada sungkup ya ditutup itu, jadi ketika hujan dan sebagainya ini masih bisa. Terus yang kedua memang faktor ya istilahnya dari SDM-nya petani situ ya. Kalau tingkat kegagalan di persemaian ini sebenarnya masih apa ya, boleh dikatakan masih bisa kita minimalisir lah, masih yang itu. Yang paling riskan kalau sudah di budidayanya. Paling banyak itu sebenarnya. Paling banyak ya. Sebenarnya pertumbuhan tembakau itu paling, kalau misalnya padi ya setahu saya ini secara umum ya Pak ya, padi itu kan biasanya lebih baik ditanam saat musim hujan karena dia suka air. Kalau tembakau ini bagaimana Pak? Tembakau ini tanaman memang yang istilahnya lebih banyak ditanam itu memang rata-rata di waktu musim kemarau. Musim kemarau. Meskipun sekarang ya? Ya, ini saat ini kita sudah mulai. Sudah Ya. mulai. Okay. Tapi juga kembali lagi karena cuaca tahun ini pun juga agak-agak ya terombang-ambing ya, kacau ya Pak ya. Sehingga mereka tanamnya juga agak terlambat jadi itu. Gitu. Baik, ini kalau tadi kan sudah dikatakan bahwasanya ada apa ya, ada pendampingan begitu ya Pak. Ini bagaimana Pak? Maksudnya petani ini responnya petani terhadap informasi yang diberikan oleh Dinas Pertanian ini bagaimana? Apakah mereka sangat mengapresiasi atau butuh kerja keras ekstra untuk meyakinkan petani ini? Justru dengan ini kami juga apa ya? Terus terang saja kami salutlah dengan teman-teman petani tembakau ini yang punya keinginan untuk maju. Ini justru kami yang agak kewalahan. Oh gitu ya? Karena permintaan mereka, Pak saya minta BIMTEK ini, Pak saya minta BIMTEK ini. Mereka menyadari misalnya, Pak saya memang masih lemah di persemaian, Pak saya masih lemah di budidayanya, Pak saya masih butuh pengetahuan di pasca panennya. Lah, kami otomatis kan harus mencarikan narasumber-narasumber ini. Kami yang agak kewalahan, justru itu yang makanya mohon maaf perlu agak nyimpang sedikit ya, mungkin hari ini tadi kami juga habis mengumpulkan teman-teman petani karena atas akhirnya mereka istilahnya meminta kepada kami yang ada di dinas dibuatkan satu wadah katanya tuh. Oke lah, akhirnya ini kami buatkan supaya itu juga salah satunya untuk meringankan beban kami sebenarnya itu ya. Jadi ada perwakilan gitu yang kemudian diserahkan dan akhirnya dikelola dengan petani-petani tembakau se-Kabupaten Blitar. Nah, gitu ya, luar biasa. Ini kerjasamanya tadi kan Bapak bilang kerjasama kan untuk memberikan informasi terkait dengan penyemaian, kemudian juga penanaman tembakau yang baik. Itu selama beberapa tahun ini bekerja sama dengan siapa saja Pak? Yang saat ini kalau untuk yang lokal itu kita kerjasama dengan di istilahnya Balitas ya, kita sebenarnya lembaganya sekarang namanya BRNP sebenarnya itu ya, tapi yang itu Balitas yang, tapi teman-teman petani kadang sudah familiar dengan Balitas itu aja kan itu. Kalau yang di Perancak Madura ini memang sudah langsung didampingi dari teman-teman Jarum, sehingga teman Jarum tuh menempatkan orang yang di sini ini khusus untuk mendampingi yang kerjasama dengan Jarum. Jadi itu. Nah, karena Perancak dengan tembakau lokal sekali lagi ini juga punya perlakuan yang berbeda. Jadi itu. Nah. Baik, Pak ini apa ya, untuk bantuan itu kan mungkin nggak sekedar BIMTEK aja ya, mungkin dari pengelolaan alat dan lain sebagainya. Apakah dari pihak Dinas Pertanian ini sudah mempersiapkan peralatan, bantuan peralatan untuk penyemaian ataupun penanaman itu sudah atau belum Pak? Dan dalam bentuk apa? Ya, sebenarnya sudah. Sebenarnya untuk petani tembakau ini agak istimewa. Gitu ya? Dalam artian ada sumber anggaran tersendiri yang khusus untuk petani tembakau. Petani tembakau. Ini lewat namanya anggaran DBHCHT. Nah, ini memang DBHCHT ini bantuan ini memang dikhususkan untuk petani tembakau, sehingga bantuan atau anggaran DBHCHT ini kita gunakan untuk mulai dari bantuan alat, mulai dari hand traktor, kultivator, dari hand traktor untuk olah lahannya, kultivator untuk membuat gulutannya, bahkan sebenarnya juga kami fasilitasi ketika di persemaian itu sudah kami paketkan lah istilahnya bantuan mulai dari
bibitnya, pupuknya, bahkan sebenarnya sampai di ongkosnya ya. Jadi ongkos untuk pekerjaannya itu juga gitu. sudah kita siapkan sebenarnya itu. Luar biasa ya. Ini Nah, dana itu. DBHCHT ini sangat Iya, menspesialkan petani tembakau jadi gitu ya. ya. Itu. Kalau untuk petani sendiri ini kan berarti bekerja sama dengan teknologi nih Pak Iya. ya. Ini ada kesulitan nggak sih Pak menjelaskan kepada petani bahwasanya akan lebih mudah menggunakan alat seperti ini? Biasanya kan ada nih petani yang agak susah susah gitu gitu ya. ya, pengennya itu pakai yang manual aja gitu, lebih nyaman gitu. Ya alhamdulillah kalau di teman-teman petani tembakau ini memang bahasanya sekarang nggak gaptek lah. Jadi itu tidak gaptek, dengan ya. teknologi memang mereka juga sudah mengenal, apalagi kan kalau pemakaian traktor sudah terbiasa. Karena petani tembakau selain mereka nanam tembakau juga untuk tanaman pangan juga kan mereka sudah terbiasa. Mungkin yang agak beda memang di mesin perajangnya. Nah ini jadi kalau dulu kan zaman mungkin mbah-mbah saya masih manual itu ya. Nah ini pakai apa ya? Yang besar, pisau besar itu ya gitu. Tapi sekarang sudah pakai ada alat, jadi alat untuk perajang tembakau, dan ini pun ketika kita memberikan bantuan itu juga ada pendampingan cara pemakaian yang benarnya itu bagaimana. Nah ini sehingga tidak kesulitan lah kalau untuk teknologi untuk mereka. Berarti teknologi tetap ada pendampingan ya Pak? Ya tetap ada ya gitu. Ada nggak sih Pak kerjasama dengan petani-petani yang masih muda gitu loh, petani-petani yang muda gitu kan, kadang kalau anak-anak muda ini kan sama bidang pertanian itu kan agak kuno sekali. Ya, memang alhamdulillah. Petani tembakau kan nggak umum ya. Iya. Gitu. Tapi memang kalau untuk tembakau ini alhamdulillah untuk petani mudanya cukup banyak. Cukup banyak yang tertarik ke. Ya memang untuk petani muda ini lebih banyak ke di horti sama di perkebunan sebenarnya itu. Kayaknya itu. Sehingga banyaklah petani. Yang tadi pun yang di sini 50% itu petani muda semua. Oke, tadi kita sempat mau ngobrol sama salah satu petani ya. Iya. Tapi karena masih belum siap, nanti next time aja kita ngobrol. Siap, ya, enggak apa-apa. Oke, baik Pak, kita akan lanjut ke segmen berikutnya ngomongin soal penyemaian tembakau lebih dalam lagi ya Pak ya. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik. Baiklah pemirsa, kembali bersama saya di Ruang Publik, tentunya masih ngobrol soal optimalisasi penyemaian tembakau untuk ketahanan komoditas nasional bersama dengan Bapak Insinyur Lukas Supriyatno MM selaku Kepala Bidang Sarana Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar. Menarik sekali ya Pak ini. Ya, ternyata Blitar sudah mandiri dengan luasan seperti itu, sudah mandiri juga sudah bekerja sama untuk pengadaan alsintan seperti itu ya Pak ya. Jadi memang teknologi dan juga petani ini sudah dikolaborasikan begitu ya Pak. Ini Pak, apa sih Pak dampak nyata dari penyemaian yang optimal terhadap hasil panen tembakau ini Pak? Ya, memang kenapa persemaian ini menjadi salah satu fokus kami untuk memberikan pendampingan, karena menyiapkan bibit siap tanam ini, ya namanya bibit ini kan juga punya pengaruh yang cukup besar dampaknya. Ketika bibit ini jelek, otomatis dampak ke panen juga demikian. Makanya kenapa di persemaian ini kita siapkan mulai dari tadi yang bahasa Jawanya indreng ini, jangan sampai kita yang menyiapkan, karena memang kita sudah ada sertifikasinya. Dan bibit yang kita siapkan, indreng yang kita siapkan ini boleh dikatakan daya tumbuhnya di atas 90%, sehingga tingkat kegagalannya sangat-sangat kecil sekali. Nah, dengan bibit yang bagus, otomatis nanti secara tidak langsung pun nanti hasilnya juga akan lebih bagus juga. Tapi juga terlepas dari nanti di budidayanya kan itu. Oke, tadi kan dikatakan bahwasanya memang para petani ini kadang ada kesulitan untuk berkomunikasi dengan petani ataupun menyesuaikan dengan ketentuan dari Dinas Pertanian begitu ya Pak. Ada nggak sih Pak misalnya kayak hadiah atau reward untuk para petani ini yang berhasil mengembangkan tembakau yang unggul seperti itu? Ada nggak Pak reward untuk mereka? Ya sebenarnya reward secara langsung kita nggak ada ya Pak ya. Cuman
istilahnya secara tidak langsung reward ini memang kita berikan kepada kelompok-kelompok atau petani yang memang luasannya memang cukup luas. Nah ini kita akan fasilitasi, misalnya kita berikan bantuan alat. Itu misalnya kalau yang masih kecil pakai kultivator, nanti ketika lahannya agak luas kita hand traktor. Bahkan ketika nanti ini sudah merambah ke sisi distribusinya, ini juga kita berikan untuk bantuan untuk alat angkut, sementara ini masih di roda 3. Nah, ini juga, ini untuk mempermudah mereka. Jadi itu karena kan mohon maaf, misalnya baru panen hanya baru sekian, terus nanti kita berikan alat yang tidak sesuai kan juga percuma. Jadi itu sebenarnya ribetnya semacam itu sebenarnya. Untuk memacu mereka, saya akan menanam lebih luas dengan kualitas yang bagus. Nah, ini harapannya nanti juga bisa akan mendapat bantuan yang lebih. Jadi itu. Baik. Jadi kan optimalisasi penyemaian ini kan bergantung dengan ketahanan komoditas tembakau secara nasional begitu ya Pak. Ada nggak sih misalnya cita-cita dari Kabupaten Blitar untuk menyediakan bibit secara nasional gitu Pak? Kalau misalnya varietas itu akhirnya bisa berkembang menjadi tembakau yang unggul gitu Pak? Ya sebenarnya itu cita besar juga ya. Jadi menjadi, tapi paling tidak kami tidak mau terlalu muluk-muluk dulu lah. Ya, paling tidak minimal kami bisa menyediakan bibit siap tanam untuk kebutuhan petani kami sendiri dulu. Meskipun pada kenyataannya saat ini sebenarnya bibit kita ini sudah lari sampai ke Malang, sudah sampai ke Tulungagung, Trenggalek itu sudah sebenarnya. Yang 5 varietas tadi? Iya, ini sudah. Sehingga teman-teman di luar kota ini sudah mulai istilahnya tertarik, kok tembakau yang ditanam di Blitar ini hasilnya cukup bagus. Ini bahkan sudah sampai di Batu Malang itu sudah, Trenggalek, Tulungagung sudah. Nah, ini bagaimana sih Pak pengembangan dari optimalisasi penyemaian tembakau ini bisa selaras dengan prinsip pertanian? Ini kan harus berkelanjutan begitu ya Pak ya. Ini bagaimana Pak? Maka dari itu yang tadi yang sampaikan berkelanjutan. Ini pun kenapa makanya kami selalu memberikan bimbingan supaya setelah kita melepas varietas lokal ini tidak hanya sekedar dilepas selesai. Karena mohon maaf di beberapa daerah ada ketika sudah melepaskan suatu varietas tidak ada pendampingan, akhirnya sudah hampir istilahnya kemurniannya hilang lagi. Nah ini makanya tetap kita dampingi supaya kemurniannya tetap terjaga, keberlanjutan kemurnian bisa terjaga. Mbak, ini untuk metode penyemaian itu tadi apakah sudah maksimal dilakukan oleh seluruh petani tembakau di Kabupaten Blitar, Pak? Tadi kan disebutkan ada yang tray, terus ada itu. Mas, kalau secara maksimal 100% belum. Cuma tapi ada beberapa yang sudah. Jadi gitu itu ya. Jadi memang ada yang sudah. Ketika yang sudah ini memang mereka benar-benar menerapkan SOP yang ada, terus memang kebetulan cuacanya mendukung. Nah ini sebenarnya bagus, sudah banyak. Sudah berjalan. Dan persemaian ini juga menjadi salah satu alternatif untuk penghasilan bagi petani juga. Karena ternyata jual bibit ini dalam waktu yang singkat segera dapat uang. Nah ini, jadi salah satu selain mereka tanam, mereka bisa jual bibitnya kan. Nah ini itu. Ini untuk lahan pertanian tembakau ini di mana aja sih Pak di wilayah Blitar? Selopuro pasti ya. Yang basis memang Selopuro, Talun ini sudah menjadi basisnya. Nah itu ya. Tapi ini sekarang sudah mulai merambah, yaitu dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar ini ada sudah 18 kecamatan ini mereka sudah tanam tembakau. Sudah tanam tembakau ya Pak ya. Untuk penyediaan maksudnya yang sudah melaksanakan secara maksimal terkait dengan optimalisasi penyemaian itu tadi daerah mana Pak? Apakah ada daerah tertentu yang menjadi sorotan gitu? Penyemaian ini memang kita bagi memang jadi kita menjadi 5 sektor. Jadi dari Kabupaten Blitar kita bagi daerah Blitar Selatan, Utara, Timur, Barat, Tengah. Nah ini kita bagi supaya apa? Ketika di kecamatan sekitarnya membutuhkan ya yang paling dekat mana? Nah, karena memang persemaian ini tuh agak susah. Jadi ibaratnya itu kayak kalau ngopeni bayi Pak. Nah ini persemaian. Jadi sehari 3 kali. 4 kali. Nah karena bahannya itu sehingga kami benar-benar menyiapkan petani yang memang benar-benar respect benar dengan persemaian ini. Jadi itu tidak semuanya. Kalau dari bantuan dari pemerintah itu apakah pupuk juga termasuk Pak?
Untuk saat ini memang pupuk kami masih belum karena masih memang belum. kita bertahap. Yang ini kita jadwalkan memang kemarin masih di bantuan di alatnya. Ya. Tapi kemarin sudah kami ngobrol dengan teman-teman karena alat saat ini mereka boleh dikatakan sudah agak ya tercukupi. Mungkin di tahun depan baru kita akan menyampaikan untuk bantuan pupuknya. Oke, soalnya kan kalau menjaga bayi ini Nah, itu kan perlu gizi dan nutrisi, itu salah satunya dari pupuk itu ya. Kalau untuk persemaian tetap masih ada, jadi kita masih paketkan jadi itu. Jadi paket itu untuk yang persemaian ini mulai dari bibitnya, pupuknya, namanya HOK-nya itu, terus cungkup yang itu juga sudah kita siapkan. Oke, itu kan kalau pupuk itu kan biasanya ada yang kimia, ada yang kemudian alami, begitu ya. Itu kalau untuk petani tembakau di Kabupaten Blitar itu sekarang memakai apa untuk penyemaian itu, Pak? Untuk penyemaian, untuk yang pupuk organik tetap pakai sebagai pupuk dasar. Pupuk dasarnya itu tetap pakai itu. Nah, tapi juga nanti pupuk kimianya juga tetap. Kalau di persemaian pupuk masih tidak terlalu banyak lah, nggak terlalu banyak. Sedikit ya, masih gitu. Saya pikir ya namanya merawat bayi ya. Iya. Harus menggunakan nutrisi yang cukup dari pupuk, dari air. Kalau faktornya itu dari mana, Pak? Maksudnya kalau nggak dari pupuk pertumbuhannya? Ya dari ini, awalnya dari pupuk organik ini. Oh iya. Ya, pupuk organik sama kenapa ini memang pupuk kimia masih sedikit karena kan masih kecil ini. Nah ini, jadi memang belum begitu banyak lah. Jadi kalau untuk kebutuhan persemaian masih sedikit sekali. Masih sedikit sekali. Berarti kalau untuk kalau pupuk yang organik ini bekerja sama juga nggak Pak sama orang-orang produsen-produsen kalau pupuk organik? Pupuk organik ini sebenarnya petani sudah bisa bikin semua. Oh gitu ya? Iya. Oh berarti semuanya sudah mandiri Pak? Sudah mandiri ya, untuk organik petani sudah hampir bisa semua. Sudah. Nggak kesulitan lah gitu. Oh gitu ya. Karena memang kadang mungkin petani nyambi gitu ya Pak, sampai beternak. Betul, gitu. Nah ini ternaknya digunakan untuk organik kan. Muter terus. Kami juga memberikan pelatihan untuk bagaimana cara istilahnya menggunakan limbah ini menjadi pupuk. Ini kita juga ada pendampingan pembuatan pupuk organik. Berarti penyemaian itu kalau misalnya optimal itu akan berkelanjutan ya Pak ya? Iya, maksudnya betul. Untuk pertumbuhan tembakau ini juga akan menjadi tanaman yang optimal. Betul. Kemudian menghasilkan tembakau yang sangat baik begitu ya Pak ya. Ini agak keluar dari topik Pak. Ini kalau untuk hasilnya tembakau yang sudah dicacah kemudian dikeringkan ini apakah untuk produksi di dalam kota Blitar, di dalam Kabupaten Blitar atau sudah ke daerah lain atau internasional Pak? Sebenarnya malah tembakau kita lebih banyak keluar Mbak. Sebenarnya. Keluar? Iya, salah satunya emang ada yang tadi sampaikan ke Jarum, ke Gudang Garam, terus ke Pasuruan tuh termasuk Gudang Baru, Sol. Oh itu yang sudah ini ya Pak ya, sudah menjadi produk ya? Iya produk itu istilahnya jadi tembakaunya memang ke situ terus banyak di beberapa pabrikan lokal yang ada di Kabupaten Blitar. Oke, seru banget nih Pak. Tapi sayang sekali kita terbatas waktu Bapak. Iya, sama-sama. Sebelum saya closing segmen, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait dengan optimalisasi penyemaian, khususnya untuk para petani tembakau. Pak. Monggo. Mungkin di kesempatan ini terima kasih Mbak. Jadi kesempatan ini untuk teman-teman petani tembakau kita yang ada di Kabupaten Blitar. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, kami berharap benar-benar mengikuti petunjuk atau SOP yang sudah ada. Karena kembali lagi tembakau ini adalah tanaman yang unik sehingga setiap varietas itu memang punya perlakuan yang berbeda sehingga teman-teman petani harus pandai-pandai ketika kami menanam varietas ini, monggo sesuaikan dengan SOP yang ada. Yang tentunya nanti akan dampaknya juga akan menghasilkan tembakau yang punya kualitas yang bagus juga. Jadi itu. Berkelanjutan ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Lukas atas waktunya. Sama-sama Mbak. Ini hanya 30 menit. Kayaknya masih kurang. Masih banyak pertanyaannya. Lain waktu bisa disambung. Lain waktu ya Pak ya. Senang banget Pak. Nanti mungkin lain waktu kita agendakan lagi ngobrol lagi. Siap Pak. Baiklah pemirsa, itulah tadi perbincangan kita terkait dengan optimalisasi penyampaian tembakau untuk ketahanan komoditas nasional. Tapi saya punya kata-kata nih Pak soal petani. Boleh saya bacakan ya? Iya, siap. Saya bacakan ya. Pertanian adalah pengajaran untuk kita yang paling bijaksana karena pada akhirnya pertanian akan memberikan kontribusi paling besar bagi kekayaan sejati, moral yang baik dan memberikan kebahagiaan untuk semua orang. Luar biasa. Saya Eva Danika, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.